Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film seru berjudul Dr. Cheon and Lost Talisman yang dirilis pada tahun 2023. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini mengisahkan tentang seorang kakek yang datang untuk menyelamatkan cucunya yang terikat di sebuah batu. Di tengah-tengah penyelamatan, tiba-tiba cahaya biru melesat memerasuki tubuh si cucu, dan gelang lonceng yang digunakan si kakek berbunyi sangat kencang. Lalu secara mengejutkan seorang laki-laki terbangun dengan ekspresi kaget, dan ialah Dr. Cheon, seorang pengusir setan. Di hari ini, ia datang ke rumah klien untuk melakukan pengusiran setan. Setibanya di sana, ia mengangkat tangannya dan mendengarkan gelang loncengnya untuk melihat apakah lonceng itu bereaksi atau tidak. Karena memang jika ada orang yang dirasuki setan, maka lonceng itu akan berbunyi. Namun di sini nihil, lonceng itu tak bereaksi apa-apa. Dari atas balkon, seorang gadis memperhatikan mereka dan mengatakan kalau mereka di sana hanya untuk menipu keluarganya. Lalu orang tuanya keluar dan marahi anaknya tersebut. Kemudian pengusiran setan pun dimulai. Cheon Yong mengatakan kalau roh jahat telah merasuki patung batu yang berada di halaman. Ia lalu minta In-bai untuk menyiapkan ritualnya. Setelah semuanya siap, Cheon mulai menari dan merapalkan mantra. Setelah itu, ia melemparkan sebuah pedang hingga menancap ke seluruh patung. Ia juga meminta In-bai untuk segera memencet remote control yang mengibatkan kain putih yang di atas batu jadi berlumuran darah. Si keluarga yang melihat kejadian tersebut merasa terkejut dan ketakutan, hingga akhirnya upacara memasuki langkah akhir di mana rencananya In-bai akan meledakkan patung tersebut dengan remote. Namun, remote-nya meledak tak berfungsi. Seketika suasana menjadi hening. Dalam kepanikan tersebut, tiba-tiba si patung terjatuh dan meledak melesat memecahkan kaca rumah. Cheon kemudian mengambil kesempatan itu untuk meyakinkan mereka kalau itu termasuk dari bagian pengusiran. Setelah itu, ia menyuruh mereka untuk tak membeli barang apapun untuk sementara waktu. Selain itu, ia juga menyuruh si orang tua untuk tak terlalu membebani anaknya dengan belajar terus-menerus. Cheon menyarankan untuk anaknya diliburkan selama 2 minggu. Si anak yang mendengar hal itu pun merasa senang dan mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian si istri orang tua kaya tersebut mengambil sebuah amplop dan memberikannya. Dengan ini, pengusiran setan bohongan telah berhasil. 죄송합니다. 전부 사모님께 맡기시고. 알아서 싹 다 치워주세요. Setelah pekerjaannya selesai, ia pergi menemui pamannya yang memiliki toko barang antik. Setelah menemui pamannya itu, ia pun kembali ke kantornya lalu menyimpan lonceng dan pedang patahnya di sebuah brankas. Di pada malam harinya, ketika In-bai sedang mengedit video, tiba-tiba seorang wanita muncul di kantornya. Si wanita yang bernama Yeok-kyung ini meminta ia untuk melakukan pengusiran setan. Tetapi Cheon menolaknya dan mengatakan kalau jadwal mereka sudah padat. In-bai kemudian berusaha membujuknya untuk membantu wanita tersebut. Dan saat itu juga, Yeok-kyung mengeluarkan sekantong uang. Cheon yang melihat hal itu langsung setuju untuk membantunya. Kemudian mereka pun berangkat ke tempat tujuan dengan dipandu oleh Yeok-kyung. Ketika di perjalanan, Yeok-kyung melihat hantu perempuan dan menghindarinya. Setelah melewati sebuah terowongan, mereka pun tiba di sebuah desa yang dipenuhi oleh kabut. Sesampai di sana, mereka merasa ada yang aneh dengan para warga desa tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di rumah Yeok-kyung. Sesampainya di sana, Yeok-kyung mulai menjelaskan kalau ada hantu yang telah merasuki tubuh adiknya. Jadi ia pun mengurungnya di kamar. In-bai merasakan kejanggalan lalu mengajak Cheon untuk pergi. Tetapi Cheon melihat tatapan malang Yeok-kyung. Jadi ia pun memutuskan untuk membantunya.
lalu menyuruh In-Bei untuk mempersiapkan semua alat ritualnya. 긴장하지 말고 그냥 하던 대로. 그냥 도망치던 말을 할 수가 있어. 정중은 손을 잡지 않았어. 유경치도 나한테 다시 손 내밀고. In-Bei kemudian menyiapkan semuanya. Ia sedikit merasa ngeri saat melihat Yok-Yung memegang sebuah stun gun. Tiba-tiba, Yok-Yung pun memberitahunya kalau sejak kecil ia sudah bisa melihat hantu. Dan kali ini hantu itu telah merasuki tubuh adiknya. Xion yang mendengar hal itu menganggapnya sebagai candaan. Kemudian pengusiran setan pun dimulai. Xion mengeluarkan loncengnya sambil mendekati Yok-Yung. Yik-Yung namanya cuy. Ia mengatakan kalau lonceng itu berbunyi berarti memang ada setan merasukinya. Namun beberapa tahun ini lonceng itu belum pernah berbunyi. Ia mengatakan hal itu untuk menenangkan adiknya si klien. Tetapi setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba loncengnya berbunyi. Xion yang mendengar hal itu merasa terkejut karena pertama kalinya lonceng itu benar-benar berbunyi. Untuk memastikan ia menyembunyikan loncengnya lagi, dan pada saat yang bersamaan matanya Yik-Yung berubah. Seketika ruangan pun bergetar. Yok-Yung menyerang In-Bei dan membuatnya pingsan demi keselamatannya. Ia berniat untuk membantu Seyong, tetapi Seon terlihat sangat tenang. Ia bisa menghadapi setan itu karena ia memiliki pedang khusus yang bisa mengusir para setan. Kemudian, si anak itu mengangkat kursi dan melemparkannya ke arah Seon untuk mengalihkan perhatian. Lalu, sesosok hantu keluar dari tubuhnya. Hantu itu melewati tubuh Yok-Yung dan mereka akhirnya saling berhadapan. Kemudian Yok-Yung beritahu keberadaan arwah tersebut ke Seon dan Seon pun langsung menebasnya menggunakan pedangnya tersebut. Di tempat lain, sebuah kotak pecah yang berisikan potongan jari dan si arwah pun kembali ke tempatnya. Ia ternyata memiliki sekelompok manusia setengah hantu sebagai pengikutnya. Lalu, Beom Cheon mengatakan kalau wanita itu ternyata bisa melihatnya. Di keesokan harinya, suruhan Beom Cheon melaporkan kalau Seon Yong telah meninggalkan desa. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki asal-usul Seon Yong karena ia sangat familiar dengan pedang patahnya. Dalam perjalanan pulang, Seon menghentikan mobilnya, lalu minta In-Bei untuk menemui pamannya dan menceritakan kalau loncengnya telah berbunyi. Kemudian ia pun pergi kembali ke tempat Yok-Yung untuk menyelidiki sesuatu. Setelah mendengar hal itu, si paman langsung menghubungi Seon untuk mintanya untuk segera kembali, tetapi Seon menolak. Si paman merasa panik, ia pun takut akan terjadi sesuatu kepadanya. Lalu, si paman mulai menceritakan masa lalu Seon ke In-Bei. Ia mengatakan kalau kejadian itu telah berlalu belasan tahun yang lalu, di mana kakek Seon adalah seorang pengusir setan yang sangat kuat. Ia memiliki dua cucu yaitu Seon Yong dan saudaranya Cheon Ho. Sebelum si kakek meninggal, ia telah mengajari mereka keterampilan dasar pengusiran setan. Salah satu keterampilan yang paling penting adalah mengukir tulisman. Itu adalah mantra yang paling ampuh untuk menghancurkan dan menundukkan iblis, dan paman Huang adalah salah satu murid di kakek. Kemudian suatu hari, si Cheon Ho dibawa pergi oleh roh jahat dan si kakek pun pergi untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya si kakek dan si adik tak terselamatkan. Sebelum kematiannya, si kakek memberikan pedang yang patah dan loncengnya ke Seon Yong untuk melindunginya. Ia juga membiarkan Mr. Huang menjadi pamannya dan menjalani kehidupan yang baru. 믿고 있지, 천 박사는. 네가 천 박사는 일한 지가 얼마나 됐지? 온갖 무당을 쫓아다니다가 천 박사 때문에. Di sisi lain, arwah setan mulai mengendalikan tetangga Yok-Yung. Kemudian si arwah jahat itu menyuruhnya untuk menemuinya. Yok-Yung sadar kalau si tetangganya itu telah dirasuki. Sampai pada akhirnya, terjadilah perkelahian antara keduanya. Dari saat Yok-Yung mulai terpojok, Seon datang dan membantunya. Disitulah ia menyadari betapa kuatnya pedang patah tersebut. Setelah itu, Yik-Yung kembali dirasuki dan melarikan diri dengan melompat keluar jendela.
Yok-yung yang merasa panik langsung mengejar adiknya, disusul oleh Seon. Namun sebelum terkejar, adiknya itu sudah dijemput sebuah mobil van. Setelah berhasil menangkap adiknya, Beom Cheon memutuskan untuk membunuh Seon Hyung terlebih dahulu. Jadi ia mengerahkan seluruh penduduk yang ia rasuki satu persatu untuk menyerang mereka. Berkat kerjasama tim yang bagus, mereka berhasil mengalahkan semuanya dan berhasil kabur. Di sisi lain, Beom Cheon menyalahkan anak buahnya karena telah lalai dalam mengerjakan tugasnya. Lalu An Euyong pun ditangkap dan dijatuhi sebuah hukuman. Sementara itu, Seon Young membawa Yok-yung untuk menemui paman dan In-bae. Setelah mendengar semua penjelasannya, keempat orang itu memutuskan untuk pergi menyelamatkan Ye-kyung. Namun mereka tak tahu tempat di mana Ye-kyung ditahan. Ketika sedang berpikir, si paman teringat akan seorang dukun sakti. Mereka pun langsung pergi ke tempat dukun tersebut. Sesampai di sana, mereka membayarnya dengan jumlah uang yang cukup besar. Hingga akhirnya si dukun mulai dirasuki Dewi dan mengatakan kalau ingin mengalahkan Beom Cheon, mereka harus menemukan potongan dari talisman yang disembunyikan di Gunung Dragonmon. 그냥 없앨 수가 없는 거야? 너한테 있으니까. 어제 설경 완성해서 흰 걸 뒤집어 읽어야 되는데. Setelah itu, mereka pun pergi ke Gunung Dragonmon untuk mencarinya. Mereka akhirnya menemukan sebuah gapura kecil yang tersegel dan dihalangi oleh ribuan roh-roh jahat. Perangkap itu memang sengaja dibuat oleh Beom Cheon untuk menghalanginya. Namun dengan berani, Cheon mendobrak masuk. Kemudian keempat orang tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke desa tempat si iblis itu berada. Di dalam perjalanan, tiba-tiba mereka dicegat oleh para murid Beom Cheon dan Yok-yung pun berhasil mereka tangkap. Setelah melanjutkan perjalanan yang tertunda, akhirnya Cheon Young menemukan sebuah gua besar. Sebelum memasuki goa, Cheon berpesan pada In-bae kalau ia harus memasang sebuah bom di pintu goa untuk mengantisipasi kejadian buruk. Cheon Young akhirnya memasuki goa itu, tempat di mana kakeknya meninggalkan sebuah potongan pedang dan talismannya. Akhirnya, Beom Cheon menampakkan dirinya di hadapan Cheon dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Di tengah perkelahian itu, tiba-tiba pedangnya Cheon terlempar ke tanah. Lalu, kedua bagian pedang yang patah tersebut menjadi satu kembali dan pedang itu yang bernama 7 bintang akhirnya terlahir kembali. Kemudian, Cheon berhasil dipojokkan oleh roh jahat. Yok-yung pun mengisyaratkannya untuk melihat ke arah pedang. Dan saat itulah ia menyadari kalau pedang 7 bintang ada di sampingnya. Ia kemudian mencabutnya dan memberitahu si roh jahat kalau akhir dari hidupnya akan segera datang. Mereka pun mulai bertarung kembali. Namun kali ini, roh jahat sudah bukan tandingan pedang 7 bintang. Ketika pertarungan mulai sengit, ia mengarahkan anak buahnya untuk menyerang Cheon. Kemudian ia menyedot jiwa bawahannya untuk meningkatkan kemampuannya. Setelah mendapatkan kekuatannya lagi,
si roh jahat itu berhasil menyerang Seon dan langsung menusuknya dengan pisau. Seon kemudian terjatuh dan hampir tidak sadarkan diri. Namun dari arah luar, Paman Huang menabuh gendang dewa untuk memberinya kekuatan pada Zeong. Dan pada saat itulah In Bei masuk ke dalam goa sembari menembakkan sebuah flare gun yang sangat terang. In Bei pun berhasil menyelamatkan semua orang. Setelah efek terang menghilang, mereka pun segera berlari ke arah luar sembari dikejar oleh si roh jahat. Pada saat berlari, tanpa sadar remote bomnya terlempar. Yokyung yang melihat hal itu langsung memungut dan meledakkannya. Sampai pada akhirnya, si roh jahat terkurung di goa tersebut. Seon pun mulai menggabungkan kedua potongan talismannya. Lalu, pola mana yang kuat muncul di tanah, dan pola terakhir berubah menjadi sebuah rantai yang mengejar Beomcheon. Pada akhirnya, tubuh dan jiwanya berhasil tersegel dalam sebuah talisman. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Dr. Seon and Lost Talisman. Semoga kalian bingung dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.